Dan Alkitab sudah mengatakan dengan jelas siapa itu antikris. Antikris adalah... Dalam video ini saya akan membahas siapa antikris, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana cara antikris menarik para pengikutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pastor Gary Tengker dalam program katekisasi online. Nah, hari ini saya akan membahas yaitu tentang antikris, lalu siapa saja para pengikutnya dan ciri-ciri daripada antikris. Sebetulnya tema ini saya sudah bawakan sejak 3, 4, atau 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan dalam serial katekisasi online saya dalam Facebook Live pernah saya sampaikan, tapi baru kali ini saya sengaja untuk memasukkannya dalam YouTube. Kenapa saudara saya pada akhirnya mau berbicara ini? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang berbicara mengenai akhir zaman dan antikris, tapi metode yang dia pakai itu bukan sesuai dengan tafsiran Alkitab, tapi menggunakan metode eisegese. Eisegese itu adalah kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, kemudian dipaksakan dimasukkan ke dalam Alkitab, sehingga yang terjadi bukanlah memunculkan kebenaran dari Alkitab, yang terjadi adalah mencocok-cocokkan apa yang ada di luar sana, dimasukkan, dipaksakan ke dalam ayat-ayat Alkitab. Dan fenomena yang cukup menarik sekarang ini, khususnya masalah wabah corona. Dan saya melihat banyak sekali di sosial media, bertebaran, langsung muncul akhir zaman, siapa antikris. Pada akhirnya ketika saya sudah mendengarnya, isinya semuanya itu adalah mencocok-cocokkan. Bahasa saya itu cocokologi, yang sebetulnya bukan ada di Alkitab, tapi dicocok-cocokkan. Dan teknik cocokologi ini, saudara, sudah berjalan bertahun-tahun. Dulu, pertama kali banyak orang Kristen yang mulai menebak-nebak siapa antikris. Akhirnya mereka menemukan bahwa antikris itu adalah Kaisar Nero. Coba saudara perhatikan, tulisan dari Kaisar Nero itu kalau dijumlahkan, ya, itu jumlahnya 666. Tapi ternyata saudara, tuduhan itu juga tidak terbukti karena pada akhirnya Kaisar Nero juga sudah meninggal. Lalu seiring berjalannya waktu, gerakan gereja Advent hari ke-7 menuduh bahwa Paus Katolik di Roma adalah antikris 666 karena mereka membuat hitungannya, sebutannya Paus, kata mereka adalah Vicarius Filii. Kalau saudara perhatikan, huruf-huruf ini terdiri dari huruf-huruf Romawi. Kalau dihitung, jumlahnya itu 666. Tapi saudara, Gereja Katolik Roma juga mengeluarkan statement bahwa mereka tidak pernah menyebut Paus dengan sebutan Vicarius Filii. Ya. Dan pada akhirnya banyak orang juga menulis kalau pendiri gereja Advent pun Ellen G. White, Ellen Golden Harmon, itu kalau misalnya ditelusuri, angkanya juga kalau dihitung-hitung itu 666. Maksudnya apa? Metode cocokologi ini bukanlah metode yang benar dan sama sekali tidak alkitabiah untuk menentukan siapa itu antikris. Dan kemudian penafsiran kacau ini terus lagi berlangsung. Lalu mulai dituduh Walt Disney. Saudara perhatikan, Walt Disney ini ada 666-nya. Vodafone juga dituduh sebagai antikris. Coca-Cola juga pun dituduh. Bahkan ada orang yang tulis WWW itu kalau dalam bahasa Ibrani, huruf W itu adalah huruf ke-6. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw. Ya kan? Berarti 666 lambang internet, sampai-sampai dibilang orang Kristen nggak boleh pakai internet. Ini kan sebuah kekacauan berpikir, saudara, yang menurut saya tidak bisa lagi dilanjutkan, saling menuduh bahwa siapa itu antikris. Dan uniknya, menurut saya ini adalah cara iblis untuk menutupi identitas asli daripada si antikris itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat baca atau nonton di YouTube, ada seorang pendeta yang dia bilang bahwa antikris itu nanti adalah Presiden Amerika Donald Trump. Dia tunjukkan tafsiran-tafsirannya. Lah sekarang Donald Trump-nya sudah jadi presiden, tanda-tandanya juga belum makin jelas. Bahkan juga ada yang bilang bahwa corona itu adalah antikris. Kalau huruf C itu adalah huruf ketiga, huruf O huruf keberapa? Saudara lihat di sini. Ya. Nah, ini kan kalau dijumlahin 66.
Lalu kalau saudara lihat jumlah huruf corona ini ada 6. Berarti dia 6, 6, 6. Nah ini saudara yang saya bilang, kekacauan dalam pola berpikir. Dan kalau kita mau bahas tentang siapa itu antikris, coba kita lihat dulu kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan, saudara, kata tentang antikris atau 666 itu tertulis dalam Wahyu pasalnya yang ke-13. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan, antikris itu menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Iya kan? Karena juga banyak sekali orang yang berpikir yang namanya tanda pada tangan dan pada dahi berarti nanti dimasukin microchip. Sekali lagi saudara, jangan menggunakan metode exegese. Jangan mencocok-cocokkan semuanya dipaksain masuk ke dalam Alkitab. Biarlah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan apa? Bilangan namanya. Ayat 18. Saudara perhatikan kalimat ini. Yang penting di sini ialah apa? Hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Dari ayat ini saudara kita bisa simpulkan yang pertama bahwa antikris itu cuma satu orang. Biang keroknya satu orang. Cuma pengikutnya yang banyak. Yang kedua, antikris itu menggunakan seorang manusia. Jadi bukan setannya yang muncul langsung, tapi ada satu orang yang benar-benar dipakai untuk sebagai sarana antikris menyebarkan ajarannya, membawa banyak pengikut menyembah iblis. Nah, itu yang pertama, saudara. Dan pertanyaannya, saudara, apakah Wahyu pasal 13 ayat 16 ini menggunakan chip yang ditaruh di kepala atau chip yang ditaruh di tangan? Sekali lagi, biarlah Alkitab yang menafsirkannya. Betulkah yang dimaksud tanda pada dahi atau tangan itu benar-benar chip yang dimasukkan? Coba kita lihat sebagai pembanding, saudara, dahi dan tangan itu berbicara mengenai apa? Ulangan pasalnya yang ke-6. Saya coba bacakan dari ayat yang ke-6 dulu. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ini perintah Tuhan, saudara. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus bercerita tentang firman Tuhan, berbicara mengenai perintah Tuhan. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudara, orang Israel ketika membaca ayat yang ke-8, mereka itu mengartikannya secara literal, secara letterleh, sehingga banyak orang Israel itu yang benar-benar mereka ikat di tangannya itu tefilim, ikat di tangannya itu ada ayat firman Tuhan, lalu ditaruh di jidatnya, itu isinya firman Tuhan. Saudara lihat nih gambarnya ini. Ya. Nah pertanyaannya, saudara, Ulangan 6 ayat 8, apakah hal seperti ini yang Tuhan mau maksud? Apakah benar-benar kita harus ikat firman Tuhan di tangan dan taruh itu lambangnya di dahi? Bukan kan? Kita semua pasti sepakat, bukan itu yang Tuhan maksud. Yang Tuhan maksud adalah kalau kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita berpikir semuanya untuk Tuhan. Tuhan kita taruh dalam segala kekuatan dan dalam segala pikiran kita. Itu yang dimaksud dengan taruh di tangan dan taruh di dahi. Nah saudara, ayat ini justru menafsirkan Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16. Bahwa tanda pada tangan dan dahi itu bukan serta-merta ada tato 666 atau dimasukkan chip. Tapi sebetulnya jauh lebih dalam. Apa itu? Yaitu ketika nanti di akhir zaman para pengikut antikris itu adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berpikir dan semuanya sudah dikuasai oleh antikris.
Nah sekarang saudara, kita lihat bagaimana cara antikris menguasai orang-orang di akhir zaman. Nah saudara, coba kita lihat dalam kitab Daniel. Saudara, kalau kita berbicara mengenai orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyingkapkan akhir zaman, di perjanjian baru itu sudah pasti kita akan menyebut Rasul Yohanes. Dan tentu saja ada Paulus, walaupun Yohanes itu jauh lebih detail. Kalau dalam perjanjian lama, orang yang benar-benar dipakai Tuhan untuk menceritakan atau membukakan penyingkapan di akhir zaman adalah Daniel. Daniel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Jadi kitab ini akan diselidiki sampai di akhir zaman dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, ketika nanti di akhir zaman kita bisa simpulkan bahwa pengetahuan makin hari akan bertambah. Nah, ini akan membawa saya untuk menjelaskan kepada revolusi industri. Inilah lonjakan pengetahuan yang makin hari makin bertambah. Saudara boleh lihat gambar ini. Nah, revolusi industri yang pertama itu dimulai dengan penemuan mesin uap yang banyak orang kenal, yaitu James Watt. Padahal kalau saudara tahu bahwa penemu mesin uap pertama itu bukanlah James Watt, tapi Thomas Newcomen yang adalah seorang pengkhotbah, pendeta. Lalu revolusi industri yang kedua dimulai dengan penemuan listrik. Tentu saja kalau listrik tidak bisa lepas dari nama Thomas Alva Edison, tapi yang paling punya pengaruh luar biasa dalam kelistrikan adalah Nikola Tesla. Lalu yang ketiga adalah penemuan otomasi. Ya. Kemudian saudara lihat revolusi yang keempat, yaitu tentang penggunaan internet. Dan akan berlanjut lagi sampai dengan yang kelima. Yang keempat menurut saya masih jauh dari akhir zaman. Sampai saudara di awal tahun 2019 kemarin. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dia berbicara dan dia mengatakan bahwa Jepang sudah siap masuk ke dalam era industri 5.0. Dan dia tidak menyebutnya lagi sebagai industri 5.0, tapi society 5.0. Ya saudara, saudara boleh lihat di YouTube-nya di sini. Nah, dari video itu kita bisa tahu bahwa nanti ada komputer yang berpikir sendiri, komputer yang menggerakkan, dan dia tahu cara pola kehidupan kita. Jadi, saudara, nanti antikris akan menguasai semua big data. Data kita dia tahu, kebiasaan-kebiasaan kita dia pasti tahu juga. Jadi antikris itu saudara bukan hanya menguasai model chip, itu adalah model yang kuno sebetulnya. Jadi antikris menggunakan teknologi yang jauh lebih modern. Pertanyaannya, boleh nggak kalau begitu kita pakai teknologi? Saudara, saya mau bilang begini, antikris itu pakai teknologi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh pakai teknologi. Antikris nanti menguasai dunia juga pakai internet. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai internet. Sampai sini saudara tangkap. Gitu ya. Nah sekarang kita masuk kepada penjelasan siapa itu pengikut-pengikut antikris. Nah untuk menjelaskan siapa itu pengikut antikris, saudara, kita mulai lagi lihat dalam Tesalonika pasal yang kedua. Coba lihat ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi nanti saudara di akhir zaman akan ada banyak orang-orang yang disesatkan. Ayat yang berikutnya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara tahu artinya manusia durhaka? Manusia durhaka itu adalah manusia yang tadinya percaya, tiba-tiba berubah imannya. Artinya nanti akan ada banyak pendurhakaan, ada banyak kemurtatan, ada banyak orang-orang yang tadinya percaya Yesus tiba-tiba berbalik arah. Dan hanya untuk informasi saudara, bagaimana cara paling mudah iblis untuk membuat orang-orang Kristen jadi murtad? Caranya adalah menggunakan mimbar gereja. Makanya sorry untuk ngomong saudara, tapi di akhir zaman nanti akan ada banyak pemurtatan, penggunaan mimbar-mimbar gereja bukan untuk memberitakan kebenaran, bukan untuk memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus, tapi untuk dilakukan sehingga banyak orang Kristen yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan saya sering katakan begini, bahwa langkah pertama iblis membuat orang Kristen itu jadi murtad, yang pertama dia akan ajarkan supaya orang itu tidak lagi percaya ada surga dan neraka. Ya. Makin lama dia akan
bangun lagi doktrin dalam otak orang Kristen, sampai-sampai orang Kristen sudah tidak percaya lagi Tuhan itu ada atau enggak. Kenapa? Karena fokus yang dikhotbahkan itu bukan lagi tentang Yesus, tapi tentang berkat-berkat, bagaimana banyak uang, bagaimana ATM saudara dipenuhi, ATM saudara melimpah. Nah, ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut, yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah. Jadi nanti saudara di akhir zaman itu bait Allah di Yerusalem pasti akan ada lagi. Nah, bait Allah itu saudara dulu kan dimulai dengan kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa. Lalu pada zamannya Salomo mendirikan bait Allah. Cuma bait Allah itu dihancurkan oleh orang-orang Babel, lalu didirikan lagi sama Herodes. Tapi dihancurkan lagi sama orang Roma. Nah, ketika kota Yerusalem itu dihancurkan, orang-orang Israel sekitar tahun 100 itu dibuang ke seluruh penjuru dunia. Tanah itu kosong, bait Allah itu roboh, tapi pondasinya masih tetap ada. Gitu ya. Pondasi ini masih tetap ada. Lalu karena tanah ini kosong, masuklah orang-orang sekitar tanah Yudea, masuk ke dalam tanah Israel, orang-orang dari Arab, orang-orang Filistin, lalu dia lihat pondasinya ini masih kuat, karena pondasinya ini masih bagus, di atasnya dibangun, yaitu tempat beribadahnya mereka. Nah, sekitar tahun 1800-an, bangsa Israel memunculkan gerakan, yaitu gerakan kembali ke tanah Sion yang disebut dengan Zionisme, supaya mereka kembali lagi ke tanah perjanjian. Pas mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka kaget bahwa pondasi bait Allahnya mereka ternyata di atasnya sudah ada bangunan. Bangunan tempat ibadah agama lain yang sekarang seringkali jadi sengketa. Nah, cuma pondasinya ini saudara masih bisa terlihat dari tepi yang sisi bawahnya itu, dan tepi itulah tempat di mana orang-orang Israel sampai sekarang berdoa. Tempat itu seringkali disebut dengan tembok ratapan. Saudara, kalau ke Israel sebagai orang Kristen, saudara nggak boleh lagi berdoa di tembok ratapan ya saudara ya, karena mereka meratapi kenapa Mesias belum datang. Kita percaya bahwa Yesus sudah datang, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari 2 Tesalonika 2 ini, ada satu kesimpulan yang pasti di akhir zaman nanti bait Allah pasti ada. Sudah pasti ada. Dan uniknya antikris nanti akan mencoba duduk di atas bait Allah. Dia duduk di bait Allah, mohon maaf saudara, dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Artinya nanti saudara, antikris itu akan ada berdiam di bait Allah. Cuma begini saudara, Israel itu kan negara yang militernya sangat kuat. Kalau ada satu orang yang datang mau duduk di bait Allah dan dia menyatakan diri sebagai Allah, itu Israel bisa bom dia. Israel punya persenjataan yang kuat. Nah, sekarang coba saudara pikir, bagaimana caranya satu orang ini bisa masuk ke bait Allah dan orang Israel tidak mengganggunya. Maka cara paling mudah adalah orang ini pasti memberikan jasa kepada bangsa Israel. Orang ini pasti dihormati oleh orang Israel. Orang ini pasti akan dianggap sebagai sekutunya orang Israel. Dan orang ini dianggap sebagai pelindungnya orang Israel. Dan orang Israel, walaupun tidak takut secara langsung, tapi orang Israel merasa orang ini punya jasa yang besar bagi bangsa Israel. Coba saudara pikir, siapa pemimpin di dunia ini yang benar-benar dianggap sebagai pelindungnya bangsa Israel? Kalau misalnya Israel lagi diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, orang ini, jabatan ini adalah jabatan atau orang yang akan membela Israel secara habis-habisan. Saudara pasti sudah tahu jawabannya. Tapi saudara, pertanyaannya apakah orangnya sudah ketahuan siapa? Tunggu dulu saudara, ayat yang kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi antikris itu masih tertahan saudara. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi saudara, antikris itu belum menunjukkan dirinya karena dia masih tertahan. Ayat yang ketujuh. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Memang antikrisnya itu belum menunjukkan siapa dirinya. Kedurhakaan sudah mulai terjadi ya secara rahasia, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Saudara, masih ada yang menahan sampai-sampai antikris ini belum menunjukkan. Dan yang menahan itu adalah kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda dan saya yang percaya katakan amin. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketujuh, kalimat berikutnya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan,
pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi kalau ininya sudah nggak ada, penahannya sudah nggak ada, baru nanti dia akan menunjukkan dirinya itu siapa. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin kita itu disingkirkan? Saudara, disingkirkan itu bukan berarti dilengserkan. Disingkirkan itu artinya sudah nggak ada lagi. Dan kapan kita sudah nggak ada lagi di dunia, orang-orang percaya nggak ada di dunia, ketika orang percaya mengalami pengangkatan. Jadi kapan antikris itu akan menunjukkan dirinya? Ketika pengangkatan sudah terjadi. Jadi kalau kita mau jujur, maka tidak akan ada yang tahu siapa itu antikris. Karena antikris nanti baru menunjukkan dirinya dengan nyata ketika pengangkatan orang-orang percaya sudah terjadi. Jadi kalau ada yang bilang si antikris adalah si ini, si itu, si ini, si itu, maka saya mau nyatakan itu masih tebak-tebakan. Bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi intinya saudara, janganlah kita menuduh orang yang berbeda dengan kita sedikit, langsung dituduh antikris. Ada orang yang bilang, wah ini dia, mereka yang menyebut nama Allah bukan Elohim, mereka adalah antikris. Karena kita orang Kristen, kita menggunakan nama Allah bukan Elohim, maka disebut antikris. Ini kan cocokologi. Ada yang bilang bahwa kita yang beribadah di hari Minggu itu adalah pengikut antikris, pengikut Konstantin. Nah ini kan cocokologi saudara. Nggak usah mencocok-cocokkan, nggak usah memperkosa ayat Alkitab demi memenuhi keinginan daging. Nah sekarang kita lanjut ayatnya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia, Yesus, datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi saudara nanti di akhir zaman saudara harus ingat ini. Jangan semua pendeta yang buat mujizat saudara bilang itu palsu, enggak. Karena di akhir zaman ada mujizat palsu, berarti kalau ada yang palsu ada yang asli. Nah justru di akhir zaman kalau saudara baca nanti dalam kitab Yoel, itu akan ada pengurapan luar biasa. Tapi ada yang palsu, ada yang asli. Siapakah antikris? Saudara, sebagai pembanding kita buka Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28. Perikopnya hari Tuhan. Kemudian, daripada itu akan terjadi bahwa aku, huruf besar, itu artinya Tuhan, akan mencurahkan rohku, huruf besar, ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah pertanyaan kalau begitu siapa antikris? Kenapa disebut dengan antikris? Kenapa tidak dengan anti Yesus? Kenapa nggak disebut dengan anti Tuhan? Karena saudara, ada banyak orang-orang yang sebetulnya beragama, tapi sebetulnya mereka anti dengan Kristus. Anti dengan Kristus. Kristus itu kalau dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibraninya Hamasyah. Hamasyah itu artinya yang diurapi. Jadi kalau saya terjemahkan anti Kristus, anti itu adalah melawan, memusuhi. Kristus yang diurapi. Jadi sebetulnya ini tidak perlu penjelasan yang panjang lebar, tidak perlu tafsiran yang begitu dalam. Antikristus adalah orang-orang yang melawan, orang-orang yang memusuhi, yang diurapi. Sampai sini saudara tangkap. Jadi saudara, pada akhir zaman, banyak orang akan mundur. Dan Tuhan Yesus pernah memberikan contoh ini begitu keras dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Ya mungkin ini hanya kebetulan pas Yohanes 6 ayat 66. Ini kalau dihitung 666 saudara. Cuma ini hanya kebetulan saudara, hanya kebetulan. Karena memang ketika Yohanes menulis Injil Yohanes, bukan dia yang beri pasal, bukan dia juga yang memberi tanda ayat di situ ya, tapi ini hanya kebetulan. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, berarti orang yang ikut Yesus, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pertanyaannya, kenapa banyak murid-murid yang awalnya ikut Yesus mundur? Karena perkataan Yesus pada saat itu begitu keras.
Apa perkataan Yesus yang dianggap murid-muridnya begitu keras, sampai-sampai mereka semua mundur daripada Tuhan Yesus ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Banyak murid yang tidak bisa terima, akhirnya mereka mundur dan mereka meninggalkan Yesus. Saya sampai di sini dulu bagian yang pertama, tapi saya simpulkan begini, bahwa antikristus itu, saudara, antikris itu adalah satu orang, manusia. Dan ciri-cirinya tadi kita sudah bahas. Yang pertama cirinya adalah dia akan duduk di bait Allah. Dia akan menjadi orang yang disanjung oleh orang-orang Israel. Yang ketiga, orang yang anti dengan tanda-tanda dan karya-karya Roh Kudus. Yang kelima, orang yang menguasai pikiran dan cara kerja banyak orang. Dan bagaimana cara dia menguasainya? Dengan menggunakan teknologi. Dan nanti di bagian yang kedua saya akan lanjutkan penjelasan tentang siapa itu antikris. Dan kalau saudara masih punya pertanyaan, silakan hubungi saya dalam komentar-komentar di YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati.